Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Anggita Riani Rayela Rasati Siswanta, SMKN, dosen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Saya mengampu beberapa mata kuliah yaitu Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Jaminan, Hukum Waris BW, dan Praktik Perancangan Kontrak. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah lanjutan dari Hukum Perdata yaitu Hukum Perjanjian. Mata kuliah Hukum Perjanjian sendiri merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery Interaction and Assessment, dalam pembelajaran baik secara tatap muka ataupun secara online melalui Learning Management System Unsut, yaitu LDIRU, untuk mendukung mahasiswa belajar dengan mandiri berdasarkan materi-materi yang diunggah pada LDIRU. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa dengan syarat sudah lulus dari mata kuliah Hukum Perdata. Mata kuliah ini membahas secara sistematis mengenai konsep-konsep dasar, syarat sahnya suatu perjanjian, kemudian jangkauan daya kerja perjanjian, serta keterampilan dalam mengidentifikasi dan menerapkan hukum perjanjian pada praktik berdasarkan diskusi-diskusi kasus yang akan dibahas pada setiap pertemuan. Ada beberapa CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, baik dalam hal sikap, keterampilan umum, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan khusus. Dalam hal sikap yang pertama, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas profesinya. Sikap yang kedua, mampu beradaptasi dan bekerja sama dalam menerapkan ilmu pengetahuan, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dalam hal keterampilan umum yang pertama, memahami isu-isu permasalahan hukum kontemporer di masyarakat. Keterampilan umum berikutnya, mampu mengaplikasikan ilmu hukum yang berkeadilan melalui kajian ilmiah dan analisis masalah hukum dalam memecahkan persoalan masyarakat, baik nasional maupun internasional secara bertanggung jawab. Kemudian dalam penguasaan pengetahuan yang pertama, menguasai asas teori, doktrin dan norma hukum dengan pendekatan penelitian hukum mono dan atau multidisipliner sehingga dapat menformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kemudian penguasaan pengetahuan yang kedua, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan guna melakukan penelitian di bidang hukum secara mono dan atau multidisipliner untuk merancang dokumen hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum. Kemudian yang berikutnya adalah dalam hal keterampilan khusus. Keterampilan khusus yang pertama, terampil membuat karya ilmiah bidang hukum, dan keterampilan khusus berikutnya adalah terampil membuat naskah perjanjian atau kontrak nasional dan internasional. Untuk kemampuan yang diharapkan atau CPMK setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan asas-asas dalam hukum perjanjian. Yang kedua, mengidentifikasikan dan menganalisis unsur-unsur serta isi perjanjian. Yang ketiga, memahami syarat lahir dan sahnya suatu perjanjian termasuk konsep kausa. Yang keempat, menjelaskan peralihan hak dan penerapan hukum perjanjian dalam praktik. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan menyusun opini hukum. Untuk pokok pembahasan dalam mata kuliah ini sebetulnya ada banyak. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah pengertian perjanjian, 2. Perjanjian sebagai sumber perikatan, kemudian 3. Asas-asas dalam perjanjian menurut KUH Perdata, 4. Unsur-unsur dalam perjanjian, 5. Personalia dalam perjanjian, berikutnya ada isi perjanjian, yang ketujuh ada janji untuk pihak ketiga, 8. Berpindahnya hak, 9. Syarat tentang ada dan sahnya perjanjian, 10. Kausa dalam perjanjian, dan yang terakhir opini hukum dalam kasus konkret. Mata kuliah ini akan disampaikan atau dengan metode DIA, Delivery Interaction and Assessment, dan metode perkuliahan ini dilaksanakan secara kombinasi atau hybrid antara luring, yaitu tatap muka, dan daring melalui Learning Management System Unsut melalui LDIRU. Materi akan disampaikan dengan cara beberapa hal. Yang pertama, ceramah interaktif dan diskusi kelas. Kemudian yang berikutnya ada studi kasus berbasis praktik hukum. Yang berikutnya lagi ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok, yaitu berbentuk legal opinion. Dan yang terakhir LDIRU untuk mendukung pembelajaran mandiri dan terstruktur. Metode pembelajaran ini akan digunakan dengan cara yang pertama ada small group discussion, discovery learning,
collaborative learning, dan juga ada case-based learning. Interaksi yang dibangun dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah diskusi aktif di dalam kelas dengan menampilkan kasus yang kerap terjadi di masyarakat dan membuka ruang tanya jawab yang terbuka sebagai bagian dari penguatan pemahaman serta mendorong kemampuan mahasiswa untuk berpikir secara lebih kritis. Yang berikutnya adalah dengan forum diskusi daring di Aldiru, dan kemudian yang ketiga ada umpan balik dari tugas harian dan juga tugas kelompok, yaitu berbentuk legal opinion. Dan yang terakhir ada konsultasi akademik secara berkala untuk mendalami pemahaman materi. Untuk penilaian atau assessment yang dilakukan dalam mata kuliah ini terdapat beberapa komponen. Komponen penilaian yang pertama adalah adanya tugas individu harian dengan bobot 10%, kemudian partisipasi kelas dan keaktifan dalam diskusi itu 20%, tugas kelompok berupa legal opinion 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Indikator penilaian dalam mata kuliah ini terdapat beberapa. Yang pertama, ketepatan mahasiswa dalam memahami konsep. Kemudian yang kedua, kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menerapkan materi. Yang ketiga, kemampuan mahasiswa atau kualitas argumentasi hukum dalam diskusi, baik dalam tugas individu maupun dalam tugas kelompok. Dan yang terakhir adalah keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Berikut adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan secara luring di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita kembali bertemu di kelas hukum perjanjian, yang mana ini merupakan hukum lanjutan dari hukum perdata. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Nih, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, selesai. Oke, sebelum kita masuk ke dalam perkuliahan, saya ingatkan kembali, silakan saudara buka Teraversa saudara untuk melakukan presensi di Teraversa saudara yang sudah saya open sejak jam 8 hari ini. Oke, kita lanjutkan untuk masuk ke perkuliahan. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur perjanjian, yang mana ini merupakan pertemuan keempat, dan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai asas-asas di dalam perjanjian. Untuk CPMK atau capaian akhir dari pembelajaran mata kuliah pada hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai unsur-unsur dari perjanjian. Oke, kita lanjutkan dulu. Sebelum kita masuk ke pokok apa itu unsur-unsur perjanjian, sekarang saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada saudara. Sebetulnya apa sih yang saudara ketahui mengenai unsur-unsur dari perjanjian? Saya Bu. Iya, silakan Mas. Unsur-unsur perjanjian itu ada 3 Bu. Esensialia, naturalia, sama aksidentalia Bu. Kalau yang esensialia itu harus ada di perjanjian itu. Kalau naturalia itu memang ada di perjanjian itu, dan aksidentalia itu bersifat opsional Bu. Oke, terima kasih. Mas siapa namanya Mas? Setiawan Bu. Mas Setiawan. Terima kasih Mas Setiawan atas jawabannya. Oke, betul. Jadi unsur-unsur di dalam perjanjian itu ada 3, dan unsur itu merupakan elemen yang harus dipahami ketika kalian membuat suatu perjanjian. Oke, ada 3 unsurnya. Apa saja? Ada unsur esensialia, ada unsur naturalia, ada unsur aksidentalia. Oke, kita lanjut. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai unsur esensialia. Unsur esensialia itu apa? Unsur ini adalah unsur yang mutlak harus ada agar perjanjiannya itu sah, karena itu merupakan bisa dijadikan sebagai bentuk dari syarat sahnya perjanjian. Nah, prestasi-prestasi yang ada ketika kalian membuat perjanjian itu kan dicantumkan itu di dalam unsur esensialia. Jadi ini biasanya bisa untuk memberikan suatu rumusan, definisi, dan pengertian dari suatu perjanjian itu sendiri, dan bisa membedakan antara perjanjian satu dengan perjanjian yang lainnya. Misalkan dalam perjanjian hibah, unsur esensialnya akan berbeda dengan perjanjian jual beli. Begitupun dengan perjanjian yang lain, sewa menyewa, unsur esensialnya akan berbeda dengan perjanjian jual beli. Mengenai prestasinya, mengenai objeknya, mengenai ketentuan-ketentuan yang lainnya. Nah, itu yang menjadi pokok dari unsur esensialia. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Berikutnya ada yang kedua, yaitu unsur naturalia. Unsur naturalia ini adalah unsur yang sebetulnya
tanpa kalian perjanjikan pun secara khusus dalam perjanjian, itu sudah secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada. Kenapa demikian? Karena dalam perjanjian itu sudah melekat pengaturan mengenai itu. Jadi sudah diatur di dalam KUH Perdata. Gitu ya. Jadi meskipun Bu kalau kita nggak mau ngatur unsur naturalnya nggak gimana Bu? Ya nggak apa-apa karena di KUH Perdata sudah diatur. Kira-kira contohnya apa ya? Nanti kita akan bahas di diskusi. Kalian akan saya berikan kesempatan untuk diskusi dengan temannya mengenai contoh-contoh konkretnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Unsur yang terakhir adalah unsur aksidentalia. Unsur ini adalah lebih dikenal sebagai unsur pelengkap. Kenapa dikatakan sebagai unsur pelengkap? Karena dalam suatu perjanjian itu unsur ini merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak dari para pihak dan merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Jadi unsur aksidentalia ini diatur bisa menyimpang, tapi bukan berarti boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Jadi jangan diartikan bahwa unsur aksidentalia itu boleh Bu, berarti jual belinya objeknya adalah narkoba. Boleh nggak? Tidak. Karena apa? Narkoba kenapa nggak boleh diperjualbelikan? Karena di Indonesia itu melanggar peraturan perundang-undangan. Artinya unsur aksidentalia ini bukan serta-merta diperbolehkan. Nah, unsur aksidentalia ini akan berkaitan dengan salah satu asas yang sudah kita bahas di minggu lalu. Karena diperbolehkan apapun diperjanjikan, artinya ada asas kebebasan berkontrak, betul. Kebebasan berkontrak sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu, yang mana para pihak itu bebas menentukan isi perjanjian, bebas menentukan dia mau membuat perjanjian atau tidak, bebas menentukan perjanjian yang bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Dan asas kebebasan berkontrak ini adalah efek dari buku 3 yang dia bersifat terbuka, gitu ya. Jadi, tapi sekali lagi, asas kebebasan berkontrak bukan berarti para pihak itu bebas sebebas-bebasnya. Artinya jangan sampai ketika nanti kalian lulus menjadi mahasiswa sarjana hukum, kemudian ada yang bertanya, berarti kita boleh dong memperjanjikan ini, kan kita sepakat. Tapi kan tetap harus tahu peraturan perundang-undangan yang membahas tentang itu seperti apa. Apakah bertentangan atau tidak. Kalau bertentangan ya artinya kalian harus tegas, oh ini nggak bisa. Karena meskipun ada kebebasan berkontrak, meskipun KUH Perdata itu ada yang bersifat terbuka, tapi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Gitu ya. Oke, jadi unsur aksidentalia ini bukan merupakan suatu bentuk dari prestasi yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak. Artinya, kalaupun mau diadakan atau diperjanjikan boleh, tidak pun juga tidak masalah. Tapi biasanya kalau perjanjian yang bentuknya perjanjian yang kompleks itu pasti ada unsur aksidentalianya. Banyak sekali perjanjian-perjanjian. Tapi kalau misalkan, Bu, kita cuma mau jual beli sama tukang sayur di depan gitu misalnya, apakah kemudian harus pakai aksidentalia? Ya enggak juga. Padahal kan yang namanya perjanjian kita sudah bahas di pertemuan pertama, perjanjian itu kan juga ada yang bentuknya tertulis, ada yang berbentuk lisan atau tidak tertulis, gitu kan. Artinya ketika kalian jual belinya dengan tukang sayur di depan rumah ya tidak perlu harus ditulis perjanjiannya apa, objeknya apa, kecuali kalian mau misalkan perjanjian dengan untuk distributor atau apa segala macam, itu mungkin bisa dengan perjanjian tertulis. Tapi kalau cukup hanya jual beli biasa ya tidak masalah, gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan untuk diskusinya, ada yang mau ditanyakan nggak dari 3 unsur ini? Silakan Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bu, apakah perjanjian ini tetap sah apabila unsur aksidentalia dan unsur naturalia ini tidak dibuat? Oke. Apabila unsur naturalia dan unsur aksidentalia ini tidak dibuat oleh para pihak atau tidak diperjanjikan, gitu ya Mbak ya. Mbak siapa namanya? Vera. Mbak Vera, oke. Terima kasih Mbak Vera atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Artinya apakah kalau unsur aksidentalia dan unsur naturalia itu para pihak nggak mau perjanjikan gimana? Apakah tetap sah? Karena kan tadi di slide yang pertama saya menyampaikan bahwa apabila unsur esensialia ini tidak ada, itu bisa jadi tidak sah. Gitu. Kemudian kalau naturalia sama aksidentalia gimana? Kembali lagi, kalau natural dan aksidentalia tidak dibuat, apabila membahas tentang sahnya perjanjian harus dikembalikan ke pasal
13, 20 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Harus dilihat lagi syarat subjektifnya terpenuhi atau tidak, syarat objektifnya terpenuhi atau tidak. Syarat subjektif ada apa saja? Kesepakatan dan kecakapan. Syarat objektif ada kalau suatu hal tertentu dan kalau saya menolak. Kalau syarat subjektif tidak terpenuhi, akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan. Sedangkan syarat objektif tidak terpenuhi, akibat hukumnya batal demi hukum. Artinya kalau tadi dipertanyakan sama Mbak Vera, terus gimana Bu tentang sahnya perjanjian? Ya tergantung dia memenuhi 4 tadi atau enggak. Mau ada atau tidaknya aksidentalnya dan naturalnya itu bukan menjadi hal yang penting ketika mempertanyakan mengenai sahnya perjanjian. Gitu ya. Kembali lagi, oh Bu, berarti ini kesepakatannya tidak terpenuhi ya. Kalau kesepakatan tidak terpenuhi, artinya bukan batal demi hukum, tapi dapat dibatalkan. Karena dikembalikan lagi ke teori dasar yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Oke, cukup Mbak Vera? Cukup Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sekarang kita lanjutkan ke small group discussion. Sekarang silakan kalian buat 2 kelompok, cukup kanan kiri saja. Yang duduk di depan bisa menghadap ke belakang dan bisa saling komunikasi. Sekarang coba kalian bahas mengenai bagaimana ketika unsur-unsur tadi diterapkan di dalam perjanjian jual beli. Unsur aksidentalianya bagaimana, unsur esensialianya bagaimana, dan unsur naturalianya bagaimana. Karena kan tadi saya bilang, perjanjian jual beli sama perjanjian sewa menyewa sama perjanjian hibah itu bisa saja berbeda semua nih. Gitu. Nah, bedanya di mana? Nah, sekarang kita bahas fokus ke perjanjian jual beli. Dimana ketika misalkan kalian nanti mau jadi, ada yang mau jadi notaris atau ada yang mau jadi konsultan hukum misalkan. Kemudian kalian amanahkan untuk membuat perjanjian. Kemudian ketika membuat perjanjian, kalian harus memahami ini ada 3 unsur nih. Kira-kira kalau perjanjian jual beli harus ada apa aja ya? Karena kalian sebagai sarjana hukum, ketika kalian membuat suatu perjanjian, terutama perjanjian tertulis ya, itu kalian kan harus menampung seluruh kebutuhan, hak dan kewajiban dari para pihak. Jangan sampai ada yang timpang sebelah, jangan sampai ada ketidakseimbangan. Ternyata pihak satu tuh punya kewajibannya lebih berat dibandingkan pihak yang satunya. Artinya untuk menjaga ini agar tetap seimbang, salah satunya adalah dengan kalian memastikan unsurnya itu tetap ada dan sesuai dengan teorinya. Gitu ya. Oke, sekarang saya berikan waktu sekitar 10 menit. Silakan saudara diskusi terlebih dahulu mengenai unsur-unsur dari perjanjian jual beli. Silakan. Bisa menghadap ke belakang. Oke, sudah cukup? Sudah cukup? Kelompok sebelah kiri sudah cukup? Cukup. Yang sebelah sini? Cukup. Oke. Sekarang saya ingin tahu terlebih dahulu, apa hasil diskusi kalian? Boleh siapa yang mau menjawab unsur-unsur perjanjian jual beli? Silakan. Mas siapa? Saya ada mengenai Mas Agam. Ya. Saya akan menjawab mengenai unsur esensialnya dari perjanjian jual beli. Untuk perjanjian jual beli itu ada penyerahan barang atau levering dan bayar sejumlah uang lebih. Oke. Jadi artinya ketika perjanjian jual beli itu tidak ada penyerahan barang gimana? Bisa dianggap nggak sah. Oke, bisa dianggap tidak sah karena itu menjadi ikoniknya dari perjanjian jual beli. Ada jual beli tapi kok nggak ada penyerahan barang, cuma bayar uang doang. Jangan-jangan ini hibah untuk pemberian uang misalkan. Walaupun sebetulnya ketika kalian melihat satu cuplikan misalkan ya, saya memberikan cuplikan di sini ada orang satunya ngasih uang, satunya ngasih barang. Kalian belum tentu bisa mengatakan itu pasti jual beli, sebetulnya enggak. Karena bisa tergantung situasinya. Bisa saja perjanjian apapun kan. Sewa menyewa dengan pembayaran pun juga bisa saja ada cuplikan orang ngasih uang dan ngasih barang karena sama-sama butuh ada itu. Gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Agam. Selanjutnya, unsur berikutnya.
Ya, silakan Mas, siapa namanya Mas? Saya Mas Tawang. Tawang, oke Mas Tawang, mau jawab unsur apa? Jadi saya mau menjawab untuk unsur naturalnya ya, Bu. Oke. Karena unsur naturalnya itu udah diatur sama KUH Perdata. Jadi kelompok kita membahas tentang pasal 1339, Bu, di mana itu mengharuskan pihak yang menjual untuk menanggung kerugian apapun dari misalnya cacat yang tersembunyi dari suatu hal yang mereka jualkan. Oke, terima kasih Mas Tawang. Jadi menurut Mas Tawang, salah satu contoh dari unsur naturalia adalah adanya cacat tersembunyi yang sudah diatur dalam KUH Perdata. Karena tadi kita bahas unsur naturalia itu tidak diatur pun sudah diatur dalam KUH Perdata. Berarti kita kembalikan lagi ke pengaturan dasarnya, yaitu KUH Perdata. Oke, yang selanjutnya unsur berikutnya ada yang mau jawab? Ya, silakan Mbak. Ini siapa Mbak? Aulia. Aulia. Gimana Mbak Aulia? Ya, jadi berdasarkan diskusi kelompok kami, untuk aksidentalia ada 3. Yang pertama dari termin pembayaran, yang kedua manifestasi, dan yang ketiga penyelesaian sengketa. Oke, berarti Mbak Aulia ini memberikan contoh ada 3. Mungkin bisa diperjanjikan di dalam unsur aksidentalia. Kalau misalkan nggak mau memperjanjikan tentang yang Mbak Aulia sampaikan, gimana Mbak? Dibolehkan, bukan yang wajib harus ada adalah esensialia. Oke, terima kasih. Artinya Mbak Aulia dan kelompoknya sudah paham mengenai unsur-unsur ini. Oke, nah ini adalah jawaban atau hasil diskusi kalian, bisa kalian lihat juga apakah sama atau tidak. Pada intinya, ketika kita melihat unsur esensialia dari perjanjian, kita bisa melihat bahwa yang pertama mengenai prestasi berupa penyerahan barang. Kalau tadi dikatakan Mas Agam referring. Dan penyerahan barang ini juga harus jelas jenis barangnya apa, kemudian kapan diberikannya, terus kemudian bagaimana penyerahannya itu dilakukan, itu juga harus diatur dalam perjanjian. Kemudian pembayaran uang juga harus jelas, jumlah uangnya berapa atau harganya berapa. Jangan sampai kalian bikin perjanjian harganya belum tahu. Kalian udah tahu barangnya, kita mau beli emasnya Bu Anggita gitu misalkan, tapi harganya berapa? Ya nanti deh kita lihat ya, nanti nggak bisa. Artinya itu bisa jadi ada sesuatu yang menyebabkan menjadi tidak seimbang di dalam perjanjian tersebut. Ya kalau sudah ada barangnya sudah bisa ditaksir harganya berapa. Kemudian kapan dan bagaimana pembayaran uang itu dilakukan. Kemudian untuk unsur naturalia juga tadi disampaikan oleh Mas Tawang ya, ada mengenai cacat tersembunyi karena ini sudah diatur secara tegas di pasal 1339. Artinya walaupun para pihak tidak mengatur mengenai cacat tersembunyi, penjual itu tetap punya kewajiban untuk menanggung dan membebaskan pembeli dari adanya cacat tersembunyi. Apalagi cacat tersembunyi itu menyebabkan barang yang dijadikan objek perjanjian itu menjadi tidak bisa dipakai. Esensinya jadi tidak bisa dipakai. Misalkan kalian beli ember di bursa kampus depan, terus kalian beli ember, pas sampai rumah kalian baru sadar kalau di bawahnya bolong. Apakah kemudian esensi dari ember itu bisa digunakan? Kan enggak. Artinya ini ada cacat tersembunyi yang kalian tidak tahu. Ternyata bolongnya kecil, tapi kalau dibiarkan dia akan berkurang terus airnya. Padahal esensi dari ember adalah untuk menampung air. Nah ini, apakah kemudian pembeli boleh Bu datang ke bursa kampus untuk protes? Boleh. Karena apa? Berdasarkan pasal 1339. Oke, kemudian untuk unsur aksidentalia. Untuk unsur aksidentalia sendiri, sebenarnya ada banyak sekali ya yang bisa dibahas di dalam unsur aksidentalia. Contohnya misalkan, boleh nggak Bu dilakukan pembayarannya dengan bertahap? Boleh. Jadi bisa diatur ada termin pembayaran, ada DP-nya dulu, kemudian termin pembayaran berikutnya minggu depan, termin pembayaran berikutnya lagi bulan depan. Boleh nggak? Boleh, selama kesepakatan, tidak ada masalah. Kemudian bisa juga mengatur mengenai overma, penentuan kapan dikatakan dia hewan prestasi, penyelesaian sengketanya bagaimana, domisili hukumnya di mana, itu juga bisa, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali. Karena kan perjanjian itu sifatnya dari terbuka. Jadi sebenarnya apapun boleh dibahas selama itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Gitu ya. Oke. Nah, untuk materi perkuliahan dan kuis sudah saya lampirkan di Adiru kelas ini. Jadi silakan setelah dari sini kalian bisa akses materinya di Adiru dan juga kalian kerjakan kuis yang sudah saya sediakan. Maksimal dikerjakan hari ini sebelum jam 12 malam, gitu ya. Jadi saya mau memastikan bahwa capaian pembelajaran yang disampaikan pada materi hari ini itu sampai, yaitu kalian mampu dan menguasai mengenai unsur-unsur dari perjanjian. Oke, untuk pertemuan berikutnya saya akan membahas mengenai personalia dalam perjanjian.
Jadi saya minta mahasiswa di sini sebelum pertemuan minggu depan, kalian silahkan buka minimal buka tentang pasal 13-15 KUK Perdata. Di situ kalian kaitkan dengan apa sih yang dimaksud dengan personalia dalam perjanjian. Kalian bisa buka jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Silahkan kalian baca sebanyak-banyaknya apa sih yang dimaksud dengan personalia dalam perjanjian. Kemudian kalian kaitkan dengan pasal 13-15. Apa sih sebetulnya 13-15? Itu akan kita bahas di minggu depan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kelasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.